anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi PPKN kelas 5, tema 7, subtema 3, yaitu tentang nilai luhur Pancasila. Namun, sebelum kalian belajar pada hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama adalah nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama adalah sebagai pandangan hidup bangsa atau sebagai petunjuk untuk hidup sehari-hari. Dan yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau semua hukum yang berlaku di Indonesia itu ya harus dasarnya dari Pancasila. Ya gitu ya anak-anak. Jadi saat kalian itu hidup nih sekarang, ya kan kalian melakukan kegiatan sesuatu ya. Kalian itu harus mengikuti petunjuk dari Pancasila. Misalnya nih ya, Ibu kasih contoh. Misalnya Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, petunjuk hidup kita adalah kita harus memiliki agama supaya menjadi pedoman hidup kita sesuai dengan anjuran Pancasila, kayak gitu. Ya, paham ya untuk yang Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa artinya Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Fungsinya, yang pertama Pancasila itu berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat. Yang kedua, Pancasila berfungsi mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila merupakan identitas bangsa. Yang keempat, Pancasila berfungsi sebagai kontrol sosial. Nah, ini adalah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa anak-anak. Lanjut, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apa sih kepribadian bangsa itu? Pancasila sebagai kepribadian bangsa artinya kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu adalah ciri yang menonjol, sedangkan bangsa adalah sebuah perkumpulan. Jadi kepribadian bangsa adalah ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara yang lainnya. Beberapa ciri khas bangsa Indonesia yang pertama adalah gotong royong. Kenapa sih Indonesia memiliki ciri khas gotong royong? Karena Indonesia itu emang saling membantu itu udah kebiasaan ya, saling membantu satu sama lain, terus tanpa memandang dia suku apa, dia ras apa, dia agama apa, dan budaya apa. Jika ada orang yang kesusahan, orang Indonesia itu dengan segera ringan tangan sekali membantu orang-orang yang membutuhkan itu. Lalu yang kedua adalah musyawarah. Kalian tahu kan, di negara lain itu jarang sekali ditemukan yang namanya bermusyawarah. Jika kalian ingin melakukan sesuatu, ya udah lakukan aja sesuai dengan kemampuan kalian atau sesuai kehendak kalian. Tapi di Indonesia kalian tidak bisa seperti itu, karena di Indonesia itu kalau ingin memecahkan masalah yang berurusan dengan orang banyak, kalian harus bermusyawarah untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dan menghasilkan keputusan untuk kepentingan bersama juga. Jadi kalian bebas mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah dan kalian harus berjiwa besar juga untuk menerima hasil dari musyawarah tersebut.
Lalu yang ketiga adalah toleransi. Toleransi itu kesadaran untuk hidup berdampingan secara rukun dan mengembangkan sikap menghormati dalam perbedaan. Karena Indonesia itu terkenal banyak pulaunya, banyak suku dan bangsanya. Nah, sikap toleransi ini harus ada dan harus dimiliki di Indonesia. Karena kalau tidak seperti itu, negara kita akan cepat pecah ya anak-anak. Lalu, materi selanjutnya adalah bagaimana cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Kalian itu di lingkungan sekolah juga memiliki keragaman individu kan? Karena apa? Pasti dalam satu kelas kalian itu pasti memiliki teman yang ada dari berbagai macam suku. Misalnya ada dari Sunda, dari Jawa, maupun dari Batak dan lain-lainnya. Serta teman kalian itu pasti ada yang memiliki beraneka ragam agama. Pasti dalam satu kelas ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, dan warna kulitnya juga beraneka ragam, bukan? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, kayak gitu. Nah, seperti gambar ini ya, ada yang temennya hitam, ada yang putih, tapi mereka tetap sekolah bersama-sama tanpa memandang perbedaan. Sikap kita untuk menjaga kerukunan di dalam keberagaman yang pertama adalah menerima perbedaan pendapat teman saat berdiskusi. Jadi kalau saat kita bermusyawarah atau berdiskusi, kita harus bisa menerima perbedaan itu. Jika itu baik untuk kebersamaan, ya kita ikuti. Dan yang kedua, selalu meminta maaf bila sedang ada masalah atau kalian itu bersalah. Ya, kalau kalian merasa bersalah nih, harus langsung segera minta maaf. Jangan sampai diomelin temennya dulu baru minta maaf, kayak gitu. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Jadi jangan pelit-pelit ya. Kalian tuh juga harus tahu, ada teman kalian yang mampu, ada teman kalian juga yang tidak mampu. Jika teman kalian tidak mampu, kalian harus maulah meminjamkan peralatan sekolah kalian kepada teman kalian ya. Dan yang kelima, kalian harus melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Apalagi ada yang berantem. Wah, kamu harus cepat-cepat melerainya. Karena jika dendam itu terus-menerus ada di dalam hati mereka, maka akan membuat suatu perpecahan yang tidak membuat mereka akur. Kalau mereka tidak akur, akhirnya kita semakin kekurangan teman. Paham ya? Materi berikutnya adalah meneladani sikap para pahlawan. Kemerdekaan merupakan cita-cita para pahlawan Indonesia pada saat penjajahan karena mereka tuh udah bingung dan bosan bagaimana caranya mengusir penjajah itu dari Indonesia. Nah, untuk mendapatkan kemerdekaan ini juga nggak gampang loh anak-anak. Para pahlawan itu harus memiliki sifat atau sikap yang harus kita teladani agar bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Yang pertama adalah kalian harus memiliki sifat yang berani. Kenapa? Karena sifat berani ini adalah sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, atau tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Kalau dulu pahlawan kamu itu nggak berani, Indonesia sekarang masih dijajah kali, ya nggak? Yang kedua adalah gigih. Gigih itu adalah sikap teguh pada pendirian serta tidak putus asa meskipun mendapatkan kegagalan. Jadi dulu itu saat perang, Indonesia juga pernah gagal. Dan kalau gagal itu pasti membuat hati para orang-orang itu hancur. Namun karena mereka itu gigih, tidak putus asa, walaupun mereka kalah dalam perang, mereka harus tetap semangat dan terus berjuang demi mendapatkan kemerdekaan. Ya. Yang nomor 3, rela berkorban.
yaitu ikhlas hati, memberikan yang dimiliki oleh orang lain, tidak egois atau tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi dulu itu ya memang begitu, jika ada ketuanya yang mati, ya mereka langsung ambil alih, ya kan, menjadi ketuanya kayak gitu, dan langsung mengobarkan perang lagi supaya pasukannya yang lain itu tidak takut, ya. Jadi harus berani merelakan sesuatu kayak gitu, dan harus mementingkan orang lain juga, jangan mementingkan diri sendiri. Yang keempat adalah berjiwa besar. Berjiwa besar itu dia mau menerima kritik, perbedaan, dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu ya anak-anak tentang sifat-sifat para pahlawan yang harus kita teladani atau yang harus kita miliki sekarang ini supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Oke anak-anak, materinya sudah habis. Terima kasih sudah menonton video Bu Guru hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ya video Bu Guru ini. Kita bertemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.